Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat as'adakumullah. Pertama, marilah kita berpanjat puja dan puji syukur kehadirat Allah karena masih mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa ridho dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabiur Rahmah Muhammad bin Abdullah An-Nabiyul Amin wa Imamul Mursalin, yang mana beliau diutus oleh Allah semata-mata untuk menyampaikan risalah Allah ke tengah kehidupan ini, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita untuk menjadi para pengikut beliau yang setia hingga akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin muslimat as'adakumullah. Kemarin kita membahas tentang bab nawaqidil wudu, bab yang menerangkan tentang pembatal-pembatal wudu, sampai pada hadis yang ke-73 dari Anas bin Malik, yaitu annan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam, kemudian sholat dan tidak lagi berwudu. Jadi artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan suci berbekam. Terus sesudah berbekam, bekamnya biasanya bekam basah, bekam yang dikeluarkan darahnya. Setelah itu ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan wudunya. Sesudah berbekam langsung sholat. Tapi hadis ini dikeluarkan dari Darul Qutni walayyanahu, dan didhaifkan, dilemahkan. Itu kemarin kita sudah selesai membahas. Masuk pada hadis yang ke-74. Hadis yang ke-74 ini ada yang menyatakan hadis dhaiful isnadain. Jadi sanadnya dhaif menurut Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, menurut Abi Dawud hadis ini marfu'. Kemudian dalam isnad yang lain disebut hadis ini dhaif. Isinya apa hadis tersebut? Dari hadis itu menjelaskan dari Muawiyah
radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sahhi, fa idza namatil ainani istatlaqal wika. Istatlaqal wika. Artinya al-wika ma yarbitu bihi famal qurbah. Yang dimaksud dengan wika adanya suatu ikatan, ya. Di sini dikatakan mata itu punya keterikatan dengan as-sahhu dubur, dengan pantat. Mata itu punya hubungan dengan pantat. Lah kenapa seperti itu? Fa idza namatil ainani, kalau dua mata kita tertidur pulas, istatlaqal wika, maka hubungan itu akan menjadi longgar. Maka tidak sedikit orang yang tidur tiba-tiba ngentut nggak terasa. Ini pernah terjadi loh Pak. Saya sedang khutbah Jum'ah, ada orang tidur ngorok sampai suaranya itu terdengar hampir sak masjid. Ternyata orang itu ketika tidur kentut. Ya namanya orang tidur kentut tidak terasa. Karena apa? Pantat menjadi longgar sehingga keluar aja tidak terasa. Maka akhirnya orang itu diingatkan, Pak, tadi saya dengar Bapak ini kentut loh. Bapak kentut. Dia tidak ngakui, enggak, saya tidak kentut. Orang sebelahnya juga mengingatkan, Pak, tadi Bapak ngentut. Enggak, saya tidak ngentut. Saya dengar apa yang diisikan oleh mubalek itu. Mubalek kan mengisikan tentang takwa. Ya betul, tentang takwa yang pertama. Masih belum ngantuk itu. Ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih. Nah, tapi selanjutnya dia tidur sampai kentut tidak terasa. Nah, kalau ada orang yang mengingatkan seperti itu, sudah lebih dari satu orang, ya itu sudah menjadi saksi sah. Maka berwuduklah, jangan malu-malu. Yang namanya manusia itu lumrah kentut. Terkentut itu lumrah. Nah, maka oleh sebab itu al-ainu ka'as-sah, mata itu ada hubungan, ada keterkaitan dengan pantat. Fa idza namatil ainani, kalau kedua mata kita tertidur, istatlaqal wika, maka hubungannya menjadi longgar. Akhirnya apa? Kita kentut saja tidak terasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tabrani, dan ditambahkan dalam hadis ini, wa man nama falyatawaddo, kalau udah tidur ya berwuduklah. Oleh karena itu salah satu pembatal wudhu itu adalah tidur, Pak. Tidur yang pulas. Kalau sudah tidurnya pulas apalagi sampai ngeces. Ada enggak? Ada itu. Orang sudah kecapean pergi Jumatan ke imam namanya khotibnya, khutbahnya pelan-pelan, sudah tua sekali, kemudian tidak menarik. Akhirnya apa? Ngantuk. Kalau cuma ngantuk masih mungkin bisa ditolerir, tapi bukan hanya sekedar ngantuk, ngorok, Pak. Ngorok bahkan sampai ngeces. Ada. Saya punya teman itu terbiasa tidur. Kalau duduk, walaupun dengar apa itu, duduk mesti ngeces, Pak. Nah, kalau sudah sampai pada taraf seperti itu, maka
falyatawaddo, berwudulah. Kemudian berikutnya hadis Ali bin Abi Thalib duna qaulihi, menambahkan istatlaqal wika wa fi kilal isnadain dha'fun. Jadi yang menyatakan kedua hadis yang ini menyatakan istatlaqal wika, itu dinyatakan bahwa hadisnya, dua hadis, sanad hadisnya ini dhaif, lemah. Kemudian wali Abi Dawud aydan, menurut Abi Dawud juga, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'a. Menurut Abu Dawud dan Ibnu Abbas, maka hadis ini marfu, hadis marfu. Innamal wudu ala man nama muttaji'an. Karena apa? Dinyatakan bahwa orang yang harus berwudu itu kalau tidurnya muttaji'. Tidurnya itu terlentang. Jadi kalau masih duduk katanya tidak batal. Tapi, nah ini ada tapinya, karena memang orang namanya tidur tidak sadarkan diri, hilang kesadaran, maka bagi kita tetap harus berwudu. Jangan menunggu kita terlentang aja tidur. Jadi di sini dikatakan, tapi dalam sanadnya juga dhaif, lemah juga, yang menyatakan kalau tidur baru berwudu. Intinya yang namanya tertidur maka wudu harus diulangi. Ada loh Pak, orang sholat, biasanya Ramadan yang sering sholat subuh itu imamnya bacanya panjang, itu sambil tidur loh, kok ya bisa itu loh. Bener ini terjadi ini. Ya sak capek-capeknya orang kalau sudah sholat ya melek dong. Masa merem, memejamkan mata, kemudian di saat memejamkan mata sambil tertunduk asik mendengarkan suara imam, suaranya indah bertalu-talu, akhirnya apa? Dia menikmati ngorok tidur, berdiri loh. Cuma begini tok. Tapi tertidur. Loh, terus gimana sholatnya? Ya kalau sampai pada derajat ngorok, sampai pada naumun amik, tidurnya sudah nyenyak, maka batal. Wudu saja batal, apalagi sholat. Apalagi sholat. Tapi kalau tidurnya misalnya bukan tidur, orang kalau masih ada kesadaran, karena pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, para sahabat itu duduk menunggu saat datangnya sholat isya. Jadi sholat maghrib menunggu saatnya datang sholat isya. Jadi kepalanya melambai-lambai. Ini nyenyak enggak? Enggak nyenyak, karena masih sadar dia masih bisa menahan. Tapi kalau sudah tak berhenti, nah ini sudah, apalagi sudah keluar suara, apalagi ngego. Ada yang ngego, malah jerit loh di masjid. Nah, jadi naum, tidur itu membatalkan sholat atau wudu, ya, membatalkan wudu. Nah, kemudian hadis yang ke-75, ini hadis yang terakhir dari bab ini. Setelah itu kita masuk bab adab qada'il hajah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti ahadakumus syaitanu fi salatihi fayanfuhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilaihi annahu ahdath
walam yuhdits fa idza wajada dzalika fala yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Akhrajahul Bazzar wa asluhu fis sahihain min hadis Abdullah bin Zaid wali Muslim an Abi Hurairah nahwahu walil Hakim an Abi Sa'id marfu'a. Jadi hadis ini menceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan itu akan datang pada sholat seseorang. Dan kalau datang cuma datang, ya tidak masalah. Datangnya tuh ganggu. Datangnya ganggu. Satu contoh gangguan yang terjadi itu, hilangnya kehusyukan. Allahu Akbar. Ketika sudah Allahu Akbar, dia membaca doa, baca ayat, surat. Kadang-kadang setan ini menghilangkan konsentrasi kita. Pikiran ngelayap kemana-mana. Mikiri, waduh, kompor wis dipatene apa ora ya? Iya kan? Nah, jangankan kompor, kita punya sandal baru aja pergi masjid. Waduh, sandal ndak tak taruh di loker. Hilang apa ora ya? Apalagi Ramadan. Nah, jadi kadang-kadang memang setan ini datang seperti itu. Nah, yang lebih parah, fayanfukhu fi maq'adatihi. Setan itu nyebul, maaf, anus seseorang. Anusnya disebul. Fayukhayyalu ilaihi annahu ahdats. Maka dia menghayalkan bahwa dirinya sudah berhadas, najis. Satu contoh ibu, bapak-bapak sekalian. Sholat, pas lagi sholat, pas mau duduk bersuara, dep, kentut apa ora ya? Ini hampir terjadi pada setiap kita, kecuali yang tidak punya pantat. Jadi ketika duduk dari sujud, mau duduk, kadang-kadang cetnya itu apa namanya, sepertinya kentut, seperti, tapi menjadikan hati kita goyah. Akhirnya apa? Kita merasa bahwa kita sudah berhadas. Waduh, batal wis sholatku. Makanya kentut itu diberi bau, Pak. Maka kata Rasulullah, falayan sarif, jangan pergi, jangan membatalkan sholat hatta yasma'a sautan, sampai mendengar suara tenan. Suaranya yang kemarin saya contohkan, ada fusya. Fusya itu suaranya cet atau tiut. Nah, ini fusya. Suaranya rodok manis gitu, sopan. Tapi ada aturat, namanya aturat, ini suaranya ekstrim, dut. Wah, nek iki tenan iki, bener ini, mesti. Nah, jadi di sini bunyi itu ada manfaatnya, baunya kentut itu ada manfaatnya. Maka kata Rasulullah, dia itu dikatakan ketika setan itu nyebul, maka fayukhayyalu ilaihi annahu ahdath, maka dia mengira bahwa dirinya sudah berhadas, sudah batal. Walam yuhdits, padahal belum batal. Dan sebenarnya itu seperti kentut tapi bukan kentut. Biasanya kalau orang kentut terasa loh, keluar dari apa namanya, rongga pantat kita terasa. Tapi kadang-kadang memang apa namanya, yang namanya setan itu disebul, suaranya pet, pet. Apalagi maaf habis kita ke kamar kecil, cebok, kemudian masih basah, itu rentan berbunyi. Biasanya prot, prot, prot. Nah, padahal bukan kentut. Akhirnya fayukhayyal annahu ahdath, dia mengira bahwa dia sudah berhadas. Falam yuhdits, padahal tidak berhadas, tidak batal.
Maka kata Rasulullah, fa idza wajada dzalika fala yansarif. Kalau mendapatkan hal seperti itu, jangan buru-buru pergi, jangan buru-buru membatalkan sholat. Hatta yasma'u sautan au yajida rihan, sampai mendengar suara yang benar-benar suaranya kentut, atau setidaknya mencium aromanya. Nah, ini mencium aroma. Jadi aromanya iki kok rasanya tenan iki. Bener ini. Ini habis makan jengkol. Nah, ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dan aslinya terdapat di kitab Sahihain min hadis Abdullah bin Zaid, dari hadis Abdullah bin Zaid, dan lafadznya juga dari Muslim, dari Abi Hurairah dan lain sebagainya. Dan menurut Imam Al-Hakim dari Abi Sa'id bahwa hadis ini adalah marfu. Kemudian idza wajada ahadukumus syaitan. Nah, kalau kita itu mendapatkan setan mengganggu, ya biasanya kan kita ini dibikin ragu dalam sholat ini. Setan ini namanya aja setan ya, maunya menggoyahkan seseorang itu dari segala segi, dari segala penjuru. Kita diganggu. Kadang-kadang ada orang yang diganggu setan. Allahu Akbar. Sudah baca doa, sudah sampai merem matanya. Allahu Akbar. Sampai seperti sholat jenazah. Kemudian pakai lagi. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Jadi ragu dia itu. Dan ini perbuatan setan ini, iwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam dada manusia agar supaya dia tidak bisa memasuki dalam sholatnya. Ada. Kadang-kadang at-tahiyatulillah dikacaukan bacanya. At-tahiyatulillah, at-tahiyatulillah, at-tahiyatu, pakai Ada. Ini setan ini memang, ya kerjaannya setan itu seperti itu. Kerjaannya setan seperti itu. Maka apabila ada seseorang yang dihampiri setan seperti itu, faqala, maka ia berkata, innaka ahdathta. Setan itu berkata, hei, kamu udah batal. Kadang-kadang kan seperti itu. Allahu Akbar. Kamu udah batal loh. Akhirnya Allahu Akbar, kamu udah batal. Ada yang batalnya itu bukan hanya gerakan-gerakan sholat. Sudah berwudu, begitu masuk dalam wudu rasanya kencing, Pak. Kan ada kan? Seperti ceret, waduh, kencing aku. Akhirnya wudu lagi. Begitu wudu, ini banyak kejadian seperti ini banyak. Begitu sudah wudu, dia sudah membersihkan cebok apa barang, sudah sholat lagi, Allahu Akbar. Lagi tengah-tengah sholat, ceret, waduh kencing lagi aku. Lah terus bagaimana kalau ada keadaan seperti ini? Kalau kita mendapatkan seperti ini, maka fal yamdoh, celananya disiram. Celananya disiram. Begitu dia itu terasa kencing, orah. Wahai setan, bukan kencing, memang aku siram. Itu ada kata Rasulullah, fal yamdoh, maka suruh siram oleh Rasulullah celananya, suruh basahi. Karena apa? Untuk menghilangkan keraguan dan untuk melawan kekuatan setan. Ketika setan menyatakan ahdathta, kamu batal wahai hamba Allah, tapi kita menjawab dalam hati kita, ya enggak, memang aku siram. Jadi kalau sudah berkali-kali, dan itu banyak, biasanya terjadi pada orang yang sudah masuk usia, Pak.
Ya, iya. Nah, orang yang masuk usia itu seperti itu. Kemudian maka orang kalau sudah mendengar bisikan setan, ahdatsta, batal kamu. Jawab katanya. Jawabannya apa? Kadzabta, bohong kamu. Bohong. Nah, ini wa akhraja Ibnu Hibban bilafdin falyakul fi nafsihi. Tapi ojo banter-banter. Kalau kita sholat, setan membisik, ahdasta, batal kamu, wahai hamba Allah. Kadzabta, kok bantermen. Jadi cukup menjawab dengan fi nafsihi, di dalam dirinya saja. Hasbama yusmi nafsahu, cukup didengar dirinya sendiri. Nah, ini memang namanya setan itu siapapun bisa terganggu oleh setan. Dan setiap orang itu kadang-kadang ya bermacam-macam. Kadang-kadang sujud satu kali terasa 2 kali, sujud 2 kali terasa 1 kali, kan sering terjadi seperti itu. Dan bahkan sholat sendiri, sholat munfarid, sholat duhur, sudah 4 rakaat malah lupa. Ini 4 rakaat apa cek telu ya, 3 apa 4 apa 3, bingung karepe dhewe. Maka kalau kita merasakan seperti itu, untuk mengalahkan setan itu, maka tambahlah 1 rakaat, kemudian nanti ditutup dengan sujud sahwi. Seandainya ditambah 1 menjadi 5 rakaat, itu sedekah untuk Allah. Tapi kalau memang ditambah 1 rakaat ternyata menepati 4 rakaat, menundukkan setan. Nah, ini jadi yang sering itu kalau sholat sendiri, Ibu, sholat sendiri. Kalau umpamanya jadi imam, ya imam kan bisa diingatkan kurang 1 rakaat. Tapi imamnya kalau diingatkan, kalau memang sing ingatkan banyak, jangan ngeyel. Enggak, aku sholat sudah 4 kok. Padahal makmumnya bilang, subhanallah, masih terus saja, subhanallah. Sudah berdiri, subhanallah. Kalau sudah berdiri dengan sempurna, subhanallah, memang jangan balik. Sudah, teruskan aja. Tapi kalau masih dalam proses berdiri, ada makmum yang menyatakan subhanallah, segeralah berbalik, segeralah kembali. Tapi kalau sudah sempurna berdiri, sudah sempurna, subhanallah, jangan dihiraukan lagi. Nanti kita tutup dengan sujud sahwi. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, ini bab nawaqidul wudu, pembatal wudu. Sekarang kita memasuki pada bab yang baru, yaitu bab adab qada'il hajah. Yaitu bab ini membicarakan bab qada'il hajah. Qada'il hajah itu membuang hajat. Buang hajat ini diajarkan oleh Islam ini. Jadi ada bab tersendiri. Saya kira hanya ajaran Islam lah yang mengajarkan seperti ini. Dan ini langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah menyatakan berdasarkan hawa nafsu, mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak berdasarkan nafsu, tetapi adalah wahyu yang juga diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita memasuki pada hadis yang ke-76 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala wada'a khatamahu. Akhrajahul arba'ah wa huwa ma'lul. Hadis ini terdapat illat.
ada satu penghalang. Jadi di dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila masuk ke khala itu kamar kecil, maka wada'a khatamahu, maka Rasulullah meletakkan cincinnya di luar kamar kecil itu. Lah kenapa kok cincinnya di luar kamar kecil? Lah karena cincin Rasulullah itu bertulis Rasulullah, ada kata Allahnya di sana. Jadi apa-apa yang bertuliskan huruf-huruf Al-Quran, maka tidak boleh dibawa ke dalam kamar mandi atau kamar kecil. Maka di dalam cincin Rasulullah SAW bertulis Rasulullah, karena cincin itu di samping memang cincin, yang kedua fungsinya sebagai stempel. Jadi kalau Rasulullah kirim surat kepada siapapun, cincinnya itu dibuat stempel. Tulisannya seperti apa, Pak? Tahu enggak bentuknya? Seperti bendera ISIS itu loh. Pernah lihat bendera ISIS yang bundar hitam, di tengahnya tulisan Rasulullah itu? Yaitu memang diambil dari gambar cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk kamar kecil, maka cincinnya ditanggalkan dan tidak dibawa ke dalam. Loh, kalau umpamanya ditaruh di luar itu akan menjadi masalah, memancing orang mencuri, gimana? Kalau terdesak itu baru boleh. Tapi kalau enggak, ditaruh di luar. Tapi siapa yang mau ngambil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini hadis ini dikeluarkan dari 4 perawi hadis, tetapi hadisnya maklul. Maklul itu hadisnya ada masalah. Hadisnya ada masalah. Kemudian hadis yang ke-77. Ini kita masih membicarakan tentang hal-hal seperti ini. Nanti yang paling penting itu pada bab-bab berikutnya, ibu bapak sekalian. Wa anhu, dan dari Anas bin Malik juga, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, akhrajahu sab'ah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk kamar kecil, ia berkata atau membaca doa, Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khaba'ith, dan setan perempuan. Jadi kalau masuk kamar mandi jangan nyanyi, ibu. Malah yang di dalam setan laki dan perempuan berdendang ria nanti. Apalagi maaf ya, sekarang ini orang itu cenderung masuk kamar kecil karena memang yang namanya orang sedang bertelur itu kan biasanya kosong pikirannya. Kan kosong pikirannya, malah membawa HP. Pengakuan apa-apa. Jadi membawa HP. Saya pernah ada satu orang, ibu-ibu, ini benar kejadian ini. Orang ini tahu-tahu dengan suaminya, seorang wanita dengan suaminya, dengan 2 orang anak putrinya. Saya itu didatangi ke rumah, nangis si ibu ini sambil memegangi kepala. Saya tanya, ada apa ibu? Ada apa ini pak? Minta tolong katanya. Saya dirukyahkan. Loh, saya itu sebenarnya dulu suka ngerukyah, tapi setelah itu saya berhenti ngerukyah. Akhirnya apa? Minta dirukyah. Kenapa? Saya tadi keliling-keliling pak katanya. Saya pergi ke dokter ini, dokter sana, dokter sini, kemudian ke rumah sakit. Oh ini sehari ini keliling. Tapi ternyata diberi obat yang tidak sembuh. Saya tanya, saya cuma tebak-tebakan aja. Ibu ini kalau masuk kamar mandi pakai bawa HP enggak? Anaknya 2 perempuan. Ah iya katanya. Padahal ini tebak-tebakan. Akhirnya apa?
Kedua orang anaknya itu menyatakan, iya, ini Pak, kalau sudah ke kamar mandi, lamanya Pak. Dan di tangannya tuh selalu ada HP. Lah saya kenapa kok langsung ke HP? Karena ibunya itu kemana-mana tangannya tuh bawa HP. Jadi saya nebak kok tepat. Wih, ini ibu ini kalau masuk ke kamar mandi tidak bisa ditinggalkan HP Pak. Terus saya langsung tembak anaknya dua. Ya kamu ya juga begitu. Iya tapi jarang. Ya iya tapi iya kata. Jadi ini ketika diruqyah seperti ngamuk-ngamuk. Lah inilah namanya setan yang merasuk ke dalam jiwa manusia. Yajri majrad dam, dia beralir mengikuti aliran darah sehingga apa? Sehingga dia itu ada yang dibikin sakit, ada yang dibikin bingung, ada yang dibikin macam-macam, ibu-ibu. Ya alhamdulillah, subhanallah, saya ruqyah sebentar saja sembuh ternyata. Alhamdulillah. Lah sekarang kamar mandi ini seringkali ada orang masuk kamar mandi nyanyi, berdendang lagu. Lah itu padahal kata Rasulullah, kalau Rasulullah masuk, Allahumma ya Allah inni a'udzubika, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu minal khubuth, dari setan laki-laki, wal khaba'ith, dan setan perempuan. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh 7 perawi. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan adab berdoa dulu. Jangan masuk tanpa doa, kemudian keluar pun tanpa doa. Ini Rasulullah SAW. Insya Allah hanya di ajaran ini yang ada. Di lain ajaran tidak ada yang diajarkan membaca doa ketika masuk kamar mandi itu. Kemudian hadis yang ke-78 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i muttafaqun alaih. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kamar kecil, fa ahmilu ana wa gulam, aku membawakan kepada seorang anak, yaitu idawah. Idawah ini dalam bahasa kita ini cibuk untuk menciduk air itu. Ina soghir min jildin yattakhidulil ma. Jadi kalau di sini membawa cantingnya. Tapi di masa Rasulullah itu tempat air ini, idawah ini terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit. Kemudian membawa canting yang berisi air, wa anazah ini adalah tongkat. Nah ini pertanyaannya, kenapa kok bawa tongkat? Jadi yuftatul ain wan nun romhun qasir. Jadi tongkat yang pendek. Nah, karena apa? Tongkat ini untuk apa? Loh, orang-orang ribut-ribut kalau khutbah Jumat harus pakai tongkat, kan ada ya Pak ya? Kan ada ya pakai tongkat. Biasanya kalau nyerahkan tongkat pakai ritual. Wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alaihi, serahkan kepada imam. Ini ada yang sampai kudu tongkat, ribut dengan tongkat. Padahal Rasulullah pun juga masuk ke al-khala, kamar kecil, membawa tongkat juga. Lah untuk apa?
Kan zaman dahulu tidak ada WC duduk loh Pak ya. Kan tidak ada WC duduk. Nah, jadi jongkok di tanah itu secara ya jongkok. Nah, padahal jongkoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan kaki kiri agak ke belakang dan kaki kanan di depan. Paham maksudnya? Sehingga tidak mungkin kalau kita itu jongkok tidak berpegangan, maka tongkat itu untuk ance, untuk pegangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau mau buang air besar itu membawa tongkat. Jadi pegangan gini. Nah, dan kakinya itu yang kanan diangkat. Bukan angkat-angkat, saya contohkan aja. Jadi ini supaya tidak kabur, diangkat nanti diangkat ke atas. Jadi seperti ini ibu bapak sekalian. Nah, ini harus pakai anci-anci ini, pegangan. Jadi kaki yang kanan dikedepankan, yang kiri belakang. Nah, sama seperti duduknya Rasulullah ketika makan. Rasulullah SAW duduk ketika makan itu duduk di atas telapak kaki kirinya dan mengangkat kaki kanannya. Sehingga kalau makan itu begini, yakulu kama akalal abdu. Makannya Rasulullah itu seperti makannya hamba sahaya. Nah, kenapa kok yang kiri kok direndahkan? Kok direndahkan? Jadi kan ibu-ibu ini ada yang tidak melihat tadi, ya kan seperti ini ibu. Nah, ini berpegangan seperti ini, seperti orang mau balapan. Nah, kenapa kok sebelah kiri direndahkan dan sebelah kanan itu kok diangkat? Karena lambung besar kita berada di sebelah kiri. Jangan ditekan, nanti sakit. Orang mudah sakit itu di urusan padaran lambung itu karena memang caranya buang air besar, cara makan itu salah. Cara makan salah. Maka juga termasuk kalau makan duduk di atas telapak kaki kiri, kaki kanan diangkat. Jadi makannya itu tangan kanan itu diletakkan di atas dengkul kanan. Nah, ini Rasulullah. Maka Rasulullah itu terjamin kesehatannya. Lah kita pokoknya jongkok wis sak keneke. Jongkok sak kenaknya. Nah, jadi akhirnya apa? Ya banyak kita itu terkena oleh berbagai macam penyakit yang urusannya dengan lambung. Jadi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disiplinnya kuat. Kalau kita kan ya mungkin karena tidak tahu ya Rasulullah seperti itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fayastanji bilma. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yastanji, beristinja dengan air. Lah sekarang ibu bapak sekalian, sering terjadi kalau kita memasuki hotel-hotel besar. Nah, itu menggunakan tisu. Ada air tapi pakai tisu. Lah kalau saya gatal pakai tisu itu. Ya coba bayangkan ada air kok pakai tisu. Saya pernah suatu ketika ibu-ibu betul-betul ini terjadi ini. Saya diajak ke Semarang. Di Semarang tuh ada hotel Prancis terbesar di Semarang. Saya masuk aja seperti katrok banget ibu-ibu. Lihat kanan, lihat kiri. Kok gede banget gitu ya, besar banget.
Terus cara-caranya tidurnya saya tak tahu seperti apa caranya tidur di hotel. Waktu itu baru pertama masuk. Kalau di Mekah kan biasa, saya sudah biasa kalau di Mekah. Tapi masuk di sana itu, Masya Allah, saya lihat ini kok seperti ini. Kemudian kamar mandinya itu pakai bathtub, nggak pakai bak, nggak pakai shower, bathtub yang nyemplung gitu. Ya saya nggak terbiasa seperti itu. Kemudian WC-nya, WC, terus apa namanya, pakai tisu. Kemudian airnya yang dipergunakan hanya untuk nyiram toiletnya saja. Saya bingung ibu-ibu, bingung gimana ini caranya. Saya tidak biasa dengan tisu seperti itu. Akhirnya apa? Ya saya ambil alternatif. Tapi diem-diem, tidak rame-rame. Naik ke bathtub, tak hidupkan air bathtub, cebok di bathtub. Padahal itu untuk mandi. Akhirnya orang yang ngajak saya ini orang kaya, ibu-ibu. Yang ngajak saya ini orang kaya. Dia dudukan di depan saya. Habis sudah kita selesai mandi, selesai semuanya, dudukan santai. Wah, katanya, saya Ustadz tidak biasa masuk ke tempat-tempat seperti ini. Apalagi WC-nya pakai tisu. Wah, loh terus gimana? Saya tanya, loh kamu pakai WC tadi? Iya. Loh ceboknya gimana? Naik ke bathtub. Tiba-tiba podo. Tidak bisa orang Islam tuh melakukan seperti itu. Maka Rasulullah mengajarkan fayastanji bil ma', beristinjaknya dengan air. Dengan air. Apalagi sekarang dengan air saja masih belum puas, pakai sabun dikorok. Jadi seperti itu. Ternyata apa yang saya alami dialami oleh orang yang mengajak saya. Ternyata orang kaya juga. Kita tidak tahu rahasia kamar mandi ya. Ternyata sama ternyata. Dan namanya orang Islam itu tidak terbiasa dengan menggunakan tisu, akhirnya menggunakan air. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang ke-79, wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudil idawah fantalaka hatta tawara anni faqada hajatahu, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ambillah tempat air itu. Kemudian fantalaka, lalu Rasulullah pergi menjauh dari orang-orang. Hatta tawara anni, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjauh dari anak yang membawakan air ini. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau buang hajat, tapi menjauh. Jadi tidak dilihat oleh orang, tidak nampak oleh pandangan mata manusia. Dia jauh mengambil tempat untuk buang air besar. Lah sekarang coba bayangkan, ibu-ibu. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ada, tidak boleh dua orang buang air besar bersama sambil ngobrol, tidak boleh. Saya dulu kalau lewat di mana namanya, Bengawan Solo, tuh di bawah tuh lihat bapak-bapak dua orang sambil rokokan, kadang-kadang 3, kadang-kadang 4 rokokan sambil ngobrol bersama-sama bertelur ria. Padahal itu tidak boleh. Tidak boleh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengambil tempat yang jauh, faqadha hajatahu, lalu dia itu buang hajat di sana, di tempat yang jauh yang tidak nampak dengan pandangan mata orang lain. Artinya dia beristitar. Istitar itu artinya menutup diri. Menutup diri. Nah, ini hadisnya sahih muttafaqun alaih. Jadi tidak serta-merta. Kalau zaman saya masih kecil, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, orang buang hajat itu di sawah, kali, dan itu ndak malu-malu, apalagi seperti buat WC pakai
apa namanya, pakai gedek itu, jadi separuh badan terlihat, WC separuh setengah badan, jadi seperti bebek angsa kalau sudah jongkok itu. Jadi seperti itu mereka ya apa namanya melakukan itu masih tertutup, Tapi bagaimanapun juga dia kan nampakkan kepala, orang lihat, wah ini sedang melakukan sesuatu ini. Nah ini, jadi Rasulullah SAW mengambil tempat yang jauh, menjauh dari pandangan mata orang, faqadha hajatahu. Lalu Rasulullah SAW buang hajat di sana. Hadis yang ke-80. Ini hadisnya sahih tadi ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dari Abi Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'inina alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim." Berhati-hatilah terhadap dua hal yang menyebabkan dilaknat, yang mendatangkan laknat. Dua hal yang mendatangkan laknat itu ay al-amrain al-jalibain lil la'an. Jadi dua hal yang menyebabkan orang itu dilaknat. Hati-hati kata Rasulullah. Apa dua hal itu? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Yaitu orang yang buang hajat di jalannya orang. Ini jalan. Jadi dia buang hajat di sana. Buang hajat itu bukan hanya buang air besar ya, tapi buang air kecil juga, kan ada di kampung-kampung, masuk kampung kencing, mepet tembok kencing. Nah, orang laki ya ibu, tapi di kampung saya perempuan ibu. Bener, saya sendiri heran dulu, saya baru dapatkan di Solo ini. Jadi ibu-ibu bawa bakul, berdiri, terus kencing. Ya Allah, saya masuk kampung itu sampai, ya Allah, dan itu sering sekali. Akhirnya dari masyarakat kampung itu ditulis, dilarang kencing di sini. Sayangnya di tembok sebelah kiri saja yang diberi. Malahan dia kencingnya di sebelah kanan. Jadi dulu awal-awal saya masuk di Solo, di tembok benteng itu ada tertulis dilarang kencing. Tidak lama kemudian masih banyak orang kencing. Diberi gambar anjing, angkat kaki belakang, kencing. Terus diberi tulisan bawahnya, yang kencing di sini hanyalah anjing. Nekat enggak? Nekat ibu-ibu. Apalagi orang pasar itu kan dia jauh untuk mencari toilet. Akhirnya apa? Dia ke masjid tidak mungkin. Tempatnya di sana itu yang dulu, yang sekarang itu tempat jual emas-emas itu loh. Orang membeli emas-emas itu. Itu dulu ada tulisannya, yang kencing di sini hanyalah anjing. Akhirnya suatu pagi, saya pas jalan-jalan pagi, ada orang pakaiannya seperti dalang, pakai belangkon, bawa toples isinya kembang. Disiram pakai air kembang. Ternyata mulai saat itu tidak ada lagi orang yang kencing di sana. Berarti saya tahu sekarang kelemahnya orang Solo itu dengan kembang. Bukan wedi, bukan takut kepada Allah, takutnya kepada kembang. Ya seperti itulah ma'asyiral muslimin. Jadi itu dulu ya, tapi sekarang orang-orang sudah pada pandai dan sudah punya rasa malu. Alhamdulillah, semakin berkembangnya masa, semakin orang-orang itu tahu malu. Jadi tidak boleh, atau sesuatu yang mendatangkan laknat itu kencing atau buang air besar di jalan-jalan di mana banyak orang lewat, atau fi dhillihim, atau tempat orang bernaung. Tempat orang bernaung, misalnya saya pernah ibu-ibu ya di bawah pohon beringin misalnya, atau mungkin saya pernah ini
jemput anak saya dari Jogja pada malam hari. Saya dudukan di halte depan Grand Mall tuh. Ada halte. Kemudian saya duduk di Grand Mall, di halte itu, kok ambunin ndak enak. Buat ternyata di sana setumpuk sudah. Jadi disinilah itu sebenarnya dilarang. Kalau orang sehat ya tetap akan membawa dosa, mendapatkan laknat. Kecuali orang gila. Ini orang gila itu tidak ada hukumnya kok, Pak. Bebas. Kalau orang sehat itu nanti ditanya banyak oleh Allah. Man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, man sodikuka, ma dinuka, ya toh? Kan banyak pertanyaannya. Opo yo iso jawab? Kalau orang gila itu pertanyaannya cuma satu. Tidak banyak. A'amanta billah, apakah kamu beriman kepada Allah? Kalau dia menyatakan na'am amantu billah, maka dia masuk surga, Ibu. Maka enak jadi orang edan kan? Pertanyaannya tidak angel, tidak sulit, cuma satu lagi. Wallahu alam bisawab. Ya, kalau memang enak ya tentunya kita pilih gila. Tapi alhamdulillah kita sehat. Insya Allah kita min ahli la ilaha illallah. Jadi insya Allah kita mudah-mudahan orang yang diberi kemudahan ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang persoalan-persoalan kubur. Nah, kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ditambahkan oleh Abu Dawud. Jadi tadi yang mendatangkan laknat orang yang buang air besar atau buang air kecil di jalannya orang atau di tempat bernaungnya orang-orang. Kemudian ditambah oleh Imam Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabal, wal mawarid. Al mawarid itu tempat sumber yang dimana orang-orang itu mandi, nyuci di sana. Nyuci di sana, mandi di sana. Nah ini lafadznya itlah buang air besar atau air kecil di tempat bernaungnya orang-orang. Dan menurut Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aunak imain atau tempat air yang menggenang. Tempat air yang menggenang. Nakaimain itu tempat air yang menggenang. Kalau air yang menggenang itu memang airnya pada zaman dahulu itu biasanya di pinggiran lembah-lembah itu banyak air menggenang. Biasanya di sana binatang-binatang minum. Nah sekarang kalau binatang minum, padahal tempat minum binatang sekalipun itu kita kencingi atau kita buang air di sana, itu tidak boleh. Walaupun yang memanfaatkan itu adalah binatang. Apalagi dimanfaatkan oleh banyak orang. Tetapi hadis ini, tambahan ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah lemah. Dikeluarkan dari Imam At-Tabrani, an-nahyu an qada'il hajah tahtal asjar al-muthmirah. Dan juga menurut Imam At-Tabrani menyatakan ada larangan, yaitu larangan untuk buang air besar di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah. Tapi walaupun ini Imam At-Tabrani menyatakan, tapi hadisnya hadis dhaif. Kemudian an-nahrul jari. An-nahrul jari atau sungai yang mengalir airnya. Kalau sungai itu dimanfaatkan untuk, biasanya kan orang-orang dulu kan dimanfaatkan untuk mandi, untuk mencuci dan lain sebagainya. Maka dilarang untuk buang air di sungai yang airnya mengalir. Nah, hadisnya dari Ibnu Umar tapi sanadnya dhaif. Nah, ma'asyiral muslimin as'adakumullah, sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan. Hadis ini insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini senantiasa bermanfaat bagi kita sekalian. Aku qouli hadza
Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.